Allah, 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti habis nanti Quran aja ya, karena saya jam 6 ada jadwal kajian online ke Jawa Timur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qulna wal muslimin. Allahumma qulna wal muslimin. اللهم انقلنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمعابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والكنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتوب ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. Alhamdulillah. Semoga dengan keberkahan Ramadan, keberkahan puasa, Allah berkenan mengijabah doa kita sehingga nasib kita semakin membaik, kondisi kita semakin membaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syaraf ala kulli hal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhirihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa Sadaqallahul azim. Masyaallah jamaah itikaf Masjid Nurul Yaqin,
ikhwan akhwat yang menyimak kajian tadabbur Quran seputar zakat, infak dan sedekah, yaitu renungan Al-Quran Suratul Baqarah ayat 261 hingga 274 di mana saja berada. Yang menyimak melalui live streaming Facebook ini, baik di dalam negeri maupun negeri jiran, ikhwan akhwat dari Malaysia yang senantiasa menyimak kajian Al-Fakir ini. Sampai kita pada panduan Al-Quran tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, infakkan, dan sedekahkan. Apa saja itu kira-kira? Kalau nggak salah di fikih, di kitab fikih berapa jenis? 5 atau 7? Al-amwal allati tajibu fiha zakah. Di kitab fikih kalau 5 doang ya. Coba cek di Google. Al-amwal allati tajibu fiha zakah. Ada berapa macam? Nah, kita lihat dari Al-Quran ini. Kira-kira hanya 7 ataukah banyak? Ataukah lebih dikit dari yang disebutkan dalam kitab fikih? Karena kita mengkaji fikih Quran dari Al-Quran. Baik, kita dengarkan Allah berfirman. Allah memberikan penjelasan 5. Apa saja itu? Emas, perak, lagi. Perdagangan, terus zarok, zakat, itu apa? Perkebunan dan ma'din, harta dalam perbu bumi. 5 doang, ya. Nah, kalau 5 saja kita dengarkan Allah berfirman. Kalau 5 doang berarti Bang Komar kena zakat nih. Jasa, biro jasa kena zakat ya Bang Komar? Dengerin ya. Kalau di kitab fikih tadi itu 5, Bang Komar nggak ada tuh. Yang punya kontrakan kena nggak zakat? 5 tadi fikih nggak ada tuh kontrakan. Nah, di Al-Quran bagaimana menjelaskannya? Nanti saya akan jelaskan bagaimana prakteknya di zaman Nabi. Kenapa kok ulama fikih hanya menyebutkan 5? Oleh karena memang harus ada yang namanya ijtihad, analisa baru. Karena al-ahkam mutaghayyir itu tatajaddad. Hukum-hukum ya seputar hal-hal yang ada berkembang itu pun harus ada perkembangan lagi. Nah, cuman ini kita dengarkan aja Al-Quran. Karena Al-Quran lah satu kitab yang sangat sesuai, relevan, sesuai perkembangan zaman. Baik, kita dengarkan Allah berfirman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban buat siapa ini? Orang-orang yang beriman. Parameternya apa? Iman. Parameternya apa? Iman. Nah, bukan angka ya. Lihat nih. Parameternya bukan angka tapi apa? Iman. Nanti. Kalau parameter iman nanti buahnya akan amal saleh. Amal saleh jadinya surga. Jadi ukuran zakat, infak, sedekah sebenarnya nggak ada nominal karena ukurannya iman. Kalau ada iman ada nggak nominal kira-kira? Kalau kita beriman artinya percaya, kalau misalnya bahasanya percaya nih, demi satu hal yang kita percayai, apa juga kita keluarin. Apalagi berimannya kepada Allah dan hari akhir. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Kemarin sudah kita bahas ya, hukumnya wajib. Zakat, infak, sedekah hukumnya wajib. Mekanismenya nanti kita akan jelaskan sebagian Al-Quran yang akan sampaikan. Syaratnya kemarin apa? Syaratnya min thayyibat. Min thayyibat. Ya, min thayyibat. Syaratnya berinfak satu kemarin jika ada kelebihan. Yang kedua, syarat berinfak thayyibat, harus barang yang masih bagus, masih kita suka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat berapa itu Al-Imran? Ya, harus masih bagus. Yang ketiga, halal. Pastikan ini barang halal, bukan barang haram. Baik haram bendanya maupun haram prosesnya mendapatkannya, maka itu bagian dari halal. Kalau memang prosesnya sudah dibuktikan halal, cara mendapatkannya halal, bendanya juga halal, dia ada kelebihan di atas keperluannya, maka wajib diinfakkan. Makanya kan kemarin doa kita dalam bahasa Jawa yang dijazakan dari Abina Ki Haji Muhammad Yahya,
beras cukupono luberono, cukupkan untuk keperluan kita, luberkan lebihin biar bisa berbagi. Jadi kalau kita doa jangan cuma cukup doang, dua, cukup sama luber, cukup dan lebih, cukup buat diri sendiri, nggak perlu banyak, betul kan? Nggak perlu banyak, tapi kalau kita pengen sesuatu cukup, itu aja. Kedua, luber, artinya luber bisa memiliki kelebihan untuk dibagikan. Syaratnya 3 ya, wajib infak itu jika ada kelebihan, ya. Kemudian yang kedua apa? Toyib, barangnya berkualitas yang diinfakkan itu. Yang ketiga adalah halal. Baik, sekarang apa aja yang wajib diinfakkan dengan 3 syarat ketentuan tadi? Yang pertama, makasabtum. Ma ini isim mausul, berlaku umum. Apa saja, ngeri nih, apa saja kasabtum yang kalian hasilkan dari usaha kalian. Jadi apa saja yang dihasilkan dari hasil usaha, bahasa lainnya begini, bahasa keren dikit nih. Apa saja yang kalian hasilkan dari potensi yang membuahkan harta, itu semua wajib diinfakkan. Yang punya potensi yang Allah berikan berupa keahlian dalam berdagang. Siapa misalnya? Ada Suparta berdagang. Siapa lagi yang dagang sini? Dia dagang pepen, dagang dia. Dagang pepen. Gibson. Hah? Gibson. Siapa lagi yang dagang sini? Dagang. Hah? Ada yang berdagang sini? Hah? Siapa? Yang kedua, potensi pengetahuan, skill, tenaga, kemauan. Kantor kan? Kantor apa sih? Udah enggak. Properti, usaha udah dagang tuh. Ya, wajib tuh. Ada kelebihan, keuntungan, ya setelah dipotong, keperluan operasional, kelebihannya wajib dikeluarkan. Yang punya ilmu, potensi ilmu yang Allah berikan, ustaz, betul, ajar sekolah, guru, siapa lagi? Penceramah, dai, dia dapat duit dari mana? Hah? Dari amplop. Dari amplop. Sekarang udah teman amplop transfer. Dari potensi ilmu pengetahuan yang Allah berikan. Itu. Semua yang menghasilkan harta dari kasab kita. Oh, Mbak Komar tuh ilmu apa? Ilmu objek. Ya kan? Ilmu juga itu. Mediator. Tuh. Siapa lagi? Ngobek tanah. Tuh, maklar. Ada nggak ilmunya? Ya kalau ada ilmunya nggak bisa dapat duit ya. Pinter cuap-cuap, ya kan? Pinter jelasin, pinter tunjukin, pinter cariin. Itu namanya apa? Itu semua kasab. Apa saja hasil usaha kalian, ya, yang menghasilkan harta itu wajib dizakatkan. Nah, tadi tuh di fikih kok cuma 5. Cuma ada perdagangan karena dulu sektor jasa nggak banyak dan nggak ada barangkali. Nggak, dulu nggak ada tuh dulu zaman Nabi. Zaman Nabi ada apa pendakwaan terima amplop nggak ada. Nggak ada. Zaman sekarang aja nggak ada pendakwaan terima amplop. Dulu zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada. Ya, zaman tabiin juga nggak ada. Paling dulu zaman tabiin ada mufti raja. Diangkat orang aja jadi mufti, dapat penghasilan dari ilmu fikihnya dalam berfatwa. Tuh, ya. Baik. Jadi segala apapun jenis usaha, ingat ya, jenis usaha apa aja. Kontrakan zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Tapi kiasnya ada. Sama apa? Zaraah, perkebunan. Apa bedanya? Sama. Kontrakan di atas tanah bukan? Orang nanam di atas tanah bukan? Hasilnya di atas tanah. Itu namanya apa? Perkebunan. Sekarang bedanya apa? Dulu perkebunan batangnya kayu, sekarang perkebunan batangnya beton dan besi. Yang di atas tanah itu menghasilkan uang tidak? Menghasilkan uang, maka zakatnya ada.
Berapa? Karena di zaman itu ya zakatnya 10%, berarti yang punya kos-kosan, punya kontrakan, ruko yang disewakan, villa yang disewakan, zakatnya 10%. Nanti ini, ntar waktunya kapan? Ntar dulu, ada nanti dalam Al-Quran. Al-Quran semua tak lewatin, semua Allah udah jelasin detail semua. Tinggal kita pahamin dan kita praktekin. Itu aja. Ayo, ada lagi nggak yang menghasilkan uang? Ada lagi nggak yang menghasilkan uang? Saham, sama. Investasi, ya, menghasilkan uang. Ada zakatnya? Ada. Berapa persen? Karena bagian dari tijarah, tinggal nanti ada hukumnya haram bukan saham itu ya. Ada permainan saham yang sifatnya haram. Nah itu nggak wajib zakat. Zakat pun nggak bakal terima karena barang haram. Apalagi, biro jasa terima. Ada pengeluaran, ada biro jodoh, biro SIM, biro STNK. Lah iya. Sekarang ada orang buka biro. Sekarang anak yatim aja jadi investasi. Enggak? Dengan buka apa namanya? Buka asrama atau apa namanya, lembaga panti. Kalau itu tujuannya untuk menghasilkan uang, selain itu punya uang anak yatim yang harus disalurkan, maka kalau itu menghasilkan keuntungan buat dia, zakatnya dikeluarin. Ntar masalah kemana nanti dulu ada pembahasannya. Paham nih ya? Baik. Apalagi yang masalah uang? Ada hak cipta. Hak cipta. Iya. Menghasilkan uang. Ya, harus zakatnya. Pokoknya segala satu nih. Ini arti maka satu segala jenis usaha yang menghasilkan harta wajib dizakatkan. Ini yang bagian pertama nih. Dan ada tiga macam ya. Ada yang kedua sekarang. Apa kedua? Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari hasil bumi. Tuh, hasil bumi tuh. Apa tuh hasil bumi? Hasil bumi itu macam. Ada yang di atas perut bumi, ada yang di dalam perut bumi. Yang di atas perut bumi segala tanaman dan apa yang dikiaskan kepada tanaman. Bukan hanya padi, bukan hanya anggur, bukan hanya korma. Kenapa kok dulu hanya gandum, kurma dengan anggur zaman Nabi itu? Ya, karena memang di Arab itu potensi yang menghasilkan uang dari tanaman tiga macam ini: anggur, kurma, delima. Di negeri Arab nggak ada pohon sawo. Paham nggak? Tahu nggak jemaah? Sekarang tahu nggak apa jenis kembang yang paling mahal, yang menghasilkan uang? Apa coba? Tahu nggak? Bunga yang paling mahal yang menghasilkan uang. Yang di atas bunga desa. Bunga yang paling mahal saat ini di dunia, nilai dan harganya namanya bunga saffron. Paham nggak? Itu banyak di Iran, Yunani, ya. Tuh, itu Spanyol tuh banyak bunga apa namanya? Bunga saffron, berkhasiat pengobatan, kecantikan. Tahu berapa harganya? Itu harganya 1 gram aja 150.000. 1 gram. Sekilo berapa kira-kira? Nasi kuning. Nasi kuning. Bukan nasi kuning, kalau nasi kuning kunyit. Nasi biryani. Ya, nasi biryani atau nasi kapsah. Tuh. Yang paling taruh berapa biji doang nih? Cemplungin di aji gede, merah tuh. Tuh. Itu mahal harganya di Kashmir tuh. Baik. Kemudian apa lagi? Ada jenis apa namanya, putih kembang juga yang mahal, namanya vanili. Mahal itu. Rempah cengkeh, buah durian. Ya, nggak hanya anggur sama korma. Korma sekarang berapa sih? Sekali aja apa mejol aja. Ya. Harganya masih ratusan ribu untuk kilo. Tapi kalau kembang tadi harganya bukan main. Ya, anggur sekarang dibandingkan saffron nggak ada apa-apanya anggur. Mau anggur yang paling mahal juga, mau anggur merah, anggur hitam, anggur hijau, semua, anggur kurma, semua itu di bawah saffron, di bawah vanili. Nah, maka Allah nggak sebutkan di dalam Al-Quran jenisnya. Allah sebutkan kurma, nggak sebutkan ini kan? Ya, nanti Allah sebutkan dalam Quran surah Al-An'am, hanya Allah jelaskan jenisnya. Ada yang merambat, ada yang rancang tanah. Yang di atas tanah
itu zakatnya paling tidak 10%. 10% nih dari bersih penghasilan beras. Kenapa Islam ini menjalankan nilai-nilai keadilan? Nah, kalau hanya kena zakat padi, durian gak kena, dolim dong. Kasihan petani, petani beras. Beras aja paling enggak masa paling berapa? Paling cepat 3 bulan, ya. 3 sampai 4 bulan. Nunggunya tuh risikonya mati. Ada hama, ya, hama tikus, ada posok, ada banjir dan sebagainya. Zakatnya 10%. Masa yang punya penghasilan gaji, ya kan, di kantor kayak model Pak siapa nih? Pak Nur Alim atau siapa misalnya? Kantor Pak Iskandar, ya, yang gajinya 15 juta sebulan, 20 juta, masa akan zakat di marga gitu. Petani nunggu 4 bulan. Resikonya mati itu padi. Risikonya nggak berhasil, zakatnya 10%. Masa gawe yang bulan sehari sebulan gajinya 15 juta, 20 juta nggak kena zakat? Orang yang nanam padi, nanam pohon 6 bulan baru berbuah, nunggu, korban juga cukup lama nunggunya. Masa Ustaz dai yang ceramah di TV yang penghasilan sebulan 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, masa nggak ada zakat? Ya Ustaz, ini bodoh. Ustaz nggak ada zakatnya. Dari mana yang bilang ada zakatnya Ustaz? Enak aja kalau ngomong. Ya kan nggak ada, di fikih cuma 5. Ente baca Quran makanya Ustaz bilang gitu. Maka satu, apa yang menghasilkan uang dari usaha? Cuak-cuak, berceramah, ya, itu menghasilkan uang, keluarkan zakatnya. Ya, mekanisme aturannya nanti dulu. Ini jenis dulu ya. Baik, ini yang kedua nih, segala apa yang Allah keluarkan dari bumi, baik di atas bumi, di bawah perut bumi, ataupun di lautan, di atas permukaan bumi, semua wajib zakat. Semua wajib dizakatkan. Nelayan, yang punya pukat harimau, yang punya batu bara, yang punya minyak, orang Banjar, batu apa namanya? Batu akik yang mahal-mahal tuh, batu mulia, tuh, ya, mulai batu yang hitam sekalipun, batu apa namanya, batu bara, sampai batu yang mencilak juga, semua wajib zakat. Yang ketiga, sini Allah sebutkan di ayat lain, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, yang nyimpen emas dan perak dan apa-apa yang sekarang dikiaskan nilainya seperti emas dan perak. Tuh, paham ya? Jadi tiga macam nih. Ada yang hasil usaha, ada hasil bumi, ada simpenan. Apa aja tuh? Siapa yang punya simpenan sini? Kalau punya simpenan bini? Nah, nggak punya. Ada. Zakat yang ada. Ini harta maksudnya. Kalau simpenan bini kalau zakat harus zakatin. Paham ya? Artinya apa? Yang punya simpanan harta, yang punya tanah. Bukan villa ya. Kalau villa lain. Kalau villa berarti di atas tanah tuh zakatnya. Paham enggak? Ini yang punya tanah doang nih. Yang punya tanah buat simpenan. Karena ada orang begitu kan, beli tanah. Bang Komar tuh dia punya tanah Jogor 1 hektar misalnya. Buat apa simpenan? Ntar kalau pindah digusur, saya pindah ke Jonggol, kan gitu ya. Berapa 1 hektar? Itu tanah belum menghasilkan uang Ustaz. Ya, karena uang saya biar itu aja. Ada zakatnya. Tanah doang nih. Kalau udah jadi villa, lain zakatnya. Udah jadi rumah kontrakan, lain zakatnya. Tanahnya nggak kena zakat. Atasnya yang menghasilkan menghasilkan harta baru kena zakat. Paham bedanya nih? Pen itu punya tanah pen, gimana pen? Barung ya? Barung. Tuh. Itu tanah wajib zakatnya. Nah, untuk yang nomor 3 ini, harta simpenan, ini setiap tahun doang wajib zakatnya. Setiap tahun. Kalau udah masa haul sudah setahun. Tapi ini mohon maaf saudara ya, saya nanti perlu juga merujak lagi ulang. Ada ulama mendefinisikan haul itu bukan 1 tahun, 10 bulan setengah. Coba saudara cek definisi haul itu dalam Al-Quran. Haul itu ada yang mendefinisikan haul itu bukan 12 bulan Qamariyah, tapi 10 bulan setengah. 10 bulan setengah itu namanya 1 haul. Nah, itu yang punya simpenan tanah. Ya. Di mana misalnya? Curug. Tanah tuh ada berapa meter? Berapa Pantah? Buya ada berapa meter? Ada 1000 meter. Nah, itu tiap tahun, tiap haul, tiap haul
itu wajib zakatnya. Jika nilai tanahnya minimal 87 juta. Paham ya? 87 juta. Atau emas, seukuran emas berapa? 85 gram. Sampai 87 ya, 78 dia. Berapa sekarang? Mas hari berapa sekarang mas? 600 atau 700? 900 tuh, 900 kali 85 gram. Kalau nilai tanahnya segitu, berputar 1 haul, wajib kena zakatnya. Berapa? 2,5%. Berapa? 2,5%. Yang ibu-ibu nih punya simpanan emas, gelang, iwang, kalung, belanja sambil menabung. Kalau emasnya ada 85 gram, tapi emas ini ya, bukan emas Jawa. Bagus. Dan suami istrinya kena zakat bukan, dia punya laki 100 kg, enggak begitu. Ini maksudnya emas perhiasan. Berapa zakatnya? 2,5%. Dikit apa gede? Dikit. Nah, tapi ada masalah nih. Ada masalah. Ada orang punya simpanan tanah, tapi nggak punya uang buat bayar zakatnya. Lihat, ada punya tanah nih, ngawan, baru punya tanah. Tapi kalau tiap haul saya keluarin 2,5% dari nilai tanah, NJOP minimal deh. NJOP. Tuh. NJOP di Curug Pak, tanah dalam NJOP-nya dalam 650. Dan pinggir jalan tuh Baju Parta, NJOP-nya 2 juta. Tuh, 2 juta. Jadi kalau 2 juta, ini bukan nilai jual ya. Nanti nilai jual zakatnya lain. Nilai NJOP, harga tanah pasar situ di NJOP berapa? Kalau tanah 2 juta semeter kali 1.000 meter berapa jadi nilainya? 2 miliar. Zakatnya 2,5%. Berapa jadinya? 2,5% berapa ya? 50 juta. 50 juta. Tiap haul wajib ngeluarin uang 50 juta. Waduh, gimana? Nah, para ulama jelasin nih. Kalau tiap tahun kalau keluarin 50 juta, aduh, gimana? Tanah mau diapain? Ya kan? Nggak dibangun rumah, dibangun kontrakan, gimana ini? Begini, ulama ngasih caranya. Ima dihutangin, tiap tahun dihutang, ya, tiap tahun dia atau disedekahin. Bagaimana sedekahin? Anda suruh orang lain garap itu tanah, hasilnya jangan Anda ambil. Paham ini? Ya, seorang orang kampung tuh Baju Parta, garap tuh, mau tanam apa aja terserah. Terus kita bagi hasil gimana Pak? Enggak, hasilnya Anda ambil sendiri. Boleh deh jual beli terserah hasilnya. Anda jangan jual loh, hasilnya doang. Tangan saya, hasilnya punya Anda. Tuh. Itu pertama gitu. Kedua, Anda boleh pilih. Tadi kalau enggak utang atau apa tadi? Anda sedekahkan hasil di atas tanah itu. Nah, ini jika tanahnya diinvestasikan seperti itu. Tapi nanti kalau kita mau jual, jual dah. Nggak sanggup garapnya juga mikirin tanah ya. Anak udah pada mau nikah, jual. Zakatnya bukan 2,5% atau bukan terhutang dari Anda selama Anda tidak bayar zakat. Anda boleh pilih mau Anda utangin 2,5% selama sekian tahun yang tadi Anda nggak bayar itu karena Anda nggak hasilkan, atau Anda mau keluar zakatnya 20% dari nilai penjualan tanah. Misalnya nih Baju Parta tanah 1.000 tuh, NJOP-nya kan 2 juta. Ya, tahu-tahu subhanallah, Haji ada tulis pelang tanah dijual, hubungi Haji Suparta nomor sekian atau hubungi Komar sekian. Ya. Lalu laku Haji semeter 5 juta. Nah, tahu nggak? Semeter 5 juta, maka pilih mau hitung mulai Anda miliki tanah 2,5% nilainya sampai Anda jual itu akumulasi, ataukah Anda keluarkan 20% dari harga jual yang Anda dapatkan. 5M berapa 20%-nya? 100. Hah? 100 juta. 100? Hah? Enggak ada. 10M-nya kan 500 juta. Ya. Berarti 100 juta. 100 juta dari 5M. Kecil apa gede? Kecil dari 5M. Rezeki nomor itu bawah. Paham ya? Jadi 3 macam harta nih.
Tiga macam. Yang pertama hasil usaha dengan bermacam-macam jenisnya. Kemudian hasil bumi, baik di atas, di dalam maupun di lautan. Ya. Yang ketiga harta simpanan. Tadi mekanismenya harta simpanan seperti itu aturannya. Ya, yang punya tabungan, ya punya taruh deposito Bang Komar di BRI berapa itu? Tiap tahun itu Bang Komar, tiap haul. Ya, haul itu yang saya pahami sebelumnya 1 tahun, tapi saya melihat ada lagi ulama ahli Quran menghitung bukan 1 tahun, tapi 10 bulan setengah itu wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau Bang Komar punya tabungan 100 juta, diindepin di deposito setiap tahun keluarin zakatnya berapa? Berapa 2,5%-nya sudah? 2,5 juta. Kecil nggak? Kecil. 2,5 juta. Kecil. 2,5 juta ini buat berapa orang sih? Buat berapa orang? Buat 8 golongan. Bukan 8 orang, 8 golongan. Kan nikmat kan? 2,5 juta dibagi 8 golongan. Satu golongan bisa ada 5 orang, 10 orang tuh. Tiket surga murah benar-benar. Tiket surga begitu murah. Mahalan urusan kehidupan dunia ketimbang tiket ke surga. Cuma 2,5% bagi yang punya simpanan. Nah, Bang Andri, hitung tadi ya, kita punya ketimbang nggak tahu berapa ya kan? Ridho, dolar. Yang punya dolar. Sudah dinyiar aja dia. Orang pandemi corona dia di apa aja dolar. Berapa dolar? Ya, dia nggak tahu, bukannya pora-pora, belum nukerin, belum habis rupiahnya, masih dulu nih, belum pakai. Allah Akbar. Baik, sudah paham ya dia? Kemudian Allah berikan sebuah peringatan lagi nih. Tadi Allah sudah sebutkan min thayyibah, dari yang bagus, dari yang halal. Sekarang Allah kasih tahu lagi, wala tayammamul khabith. Jangan kalian memilih dengan sengaja al-khabith, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk dari yang kalian mau keluarin. Mau zakatin yang jelek-jelek. Contoh misalnya panen apa? Panen padi, panen buah-buahan. Mau ngeluarin zakatnya 10%, pisahin. Yang bagus-bagus buat kita jual, yang jelek-jelek itu buat di zakatin. Ini akalnya bisa aja ini orangnya. Awas, jangan begitu kata Allah Ta'ala. Nggak boleh. Minhu, dari yang jelek-jelek, tunfikun, kalian infakkan. Nah, ukuran jelek bagus gimana sih? Dengerin nih, Allah kasih standar nih. Barang jelek atau bagus untuk kita zakatkan, infakkan, sedekahkan itu apa ukurannya? Dengerin kata Allah. Walastum bi'akhidhihi illa an tu'midu fihi. Ukuran barang bagus jelek buat kita infakkan, ya. Itu ukurannya kalau kita jadi penerima, bukan pembayar, penerima, kita nerimanya itu setengah hati, sebelah mata. Ini namanya, barang jelek amat ini. Tapi apa daya dah, ada yang begitu buat terima. Nah, paham nggak? Ini ukuran jelek namanya. Tapi kalau Anda sebagai misalnya Anda sebagai penerima diberikan sesuatu dari zakat, infak atau sedekah, Anda masya Allah gembira hati, matanya belum, enggak. Tapi ini, terimanya tuh, ini, Alhamdulillah, banget. Nah, itu namanya ukurannya bagus, begitu. Paham ya? Ini maaf, ada sedikit lelucon sih, cuman ini fakta di kalangan kaum ibu. Ada kaum ibu bolehin lakinya nikah lagi kalau udah apa? Hah? Udah tua. Iya bang, sebagai bang kawin lagi saya mau berbagi sama perempuan yang lain. Ya lakinya udah kempor dikasih orang, gitu bang. Itu gambar begitu, itu ada tuh. Jadi ketika mau berbagi, ukurannya sekiranya itu Anda jadi penerima, Anda menerimanya dengan gembira hati tanpa memincingkan sebelah mata. Ngerti nih? Apa Ben? Jadi misalnya mau bagi apa nih? Mau ngirimin orang kolak, ya masih bagus. Bukan 2 hari tuh kolak kali ini ya, tapi bukan sampai 3 hari, ya kan udah berubah warnanya, udah kisut makanannya, dikasih orang. Ini ada kolak nih, ada kolak dia makasih. Ya, bagi saya. Mau nggak? Mau. Gitu ya. Nah itu namanya apa tuh? Itu barang yang nggak layak untuk
dibagikan dengan orang lain. Baik. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah dengan yakin bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya, enggak butuh zakat kalian, enggak butuh infak kalian, Allah enggak butuh sedekah kalian. Artinya zakat, infak, sedekah itu bukan buat Allah, hakikatnya buat kita. Yang kita infakkan itulah harta kita, yang kita zakatkan itulah harta kita, yang kita infakkan itulah harta kita. Malam saya baca di satu postingan ada Syekh Mahmud Al-Husari. Itu seorang qori di Mesir, terkenal zaman dulu, wafat tahun 1980. Mungkin Buya kita tahu ya. Itu beliau saking suaranya bagusnya, beliau orang yang pertama kali membaca Al-Quran tilawah di majlis PBB. Beliau dulu oleh Raja Saudi dijemput dari Mesir dengan pesawat khusus agar bisa membacakan Al-Quran dengan suara merdunya di Masjidil Haram. Lalu direkam satu Al-Quran full. Nah, beliau ini akhirnya jadi banyak harta. Dengan apa? Berkah suaranya itu, bacaan yang begitu bagus. Beliau sebelum meninggal dunia mewasiatkan untuk sepertiga hartanya diinfakkan untuk Al-Quran dan ahli Quran, santri Quran semuanya. Coba itu, sepertiga harta itu diinfakkan. Ini orang pintar. Seperti cerita juga guru saya Abu Yasir Muhammad bin Ali begitu juga, sepertiga hartanya sebelum meninggal diinfakkan fisabilillah. Fisabilillah, dibagi-bagikan, dibuat santri, dibuat belajar semuanya. Sepertiga harta. Jadi kalau punya aset misalnya, adik punya aset nih, sebelum meninggal sepertiganya. Nah, mudah-mudahan kita bisa tiru. Dan saya niat juga, udah pesan sama istri saya, kalaupun saya meninggal dunia, punya harta sebelum dibagikan buat keluarga, sepertiga bagikan dulu buat saya sampai kuburan. Sepertiga saya bikin wasiat buat istri dan anak saya. Gitu. Ya, kalau belum punya harta, tapi pasti kan kalau meninggal, apa dengan handphone, ya kan? Tinggal di mobil misalnya. Intinya harta saya udah pesan sama istri, sepertiganya nggak boleh kamu ambil buat waris, tapi infakkan fisabilillah. Kalau ini misalnya madrasah pesantren masih berjalan, minimal ini sepertiga harta saya buat pesantren, kebutuhan pesantren dan madrasah. Kalau masih ada di sini, saya nggak tahu mau gimana, ya kan? Nggak tahu pas nanti pindah, atau gimana, gitu kan? Kalau saya masih di sini, ini buat masjid, buat pesantren, buat sekolah, buat madrasah, tolong sepertiga harta buat ini. Jangan dibagi-bagi buat istri dan anak-anak, gitu. Baik, Anallaha ghani, Allah itu maha kaya, nggak butuh sama kita. Ya, yang butuh siapa? Kita sama Allah. Hamidun, terpuji. Allah itu nggak tanpa Anda berinfak juga tetap aja terpuji. Di sini kata para ulama ada pesan dari Allah. Kalau orang berani berinfak, kemarin ingat nggak? Ada berapa kemarin? Saya ulang ya, biar ingat nih. 1 Al-Baqarah 261. Allah berikan wasi'un alimnya. Allah berikan hati lapang. Apalagi? Ilmu yakin bertambah. Apalagi ghaniyun halim. Allah berikan kekayaan, kecukupan, halim, dan Allah berikan apa? Berikan sikap santun. Berikutnya Allah katakan apa kemarin? Yang Allah berikan lagi tathbitan min anfusihim. Allah berikan keteguhan jiwa. Tuh, 5. 6 ghaniyun. Allah berikan lagi kekayaan. Tuh. Ini maksudnya apa ini? Al-Kamal seperti ini. Kalau Anda berinfak mengikuti aturan Allah akan berikan kekayaan bertambah. Jangan khawatir dengan Anda berzakat, berinfak, bersedekah, manaqos, nggak akan berkurang hartanya, Pak Haji, Bu Haji. Yang akan bertambah apa? Hartanya bahkan yazdat bertambah. Tuh, 3 kali Nabi doain. Berikutnya Allah berikan lagi Ghaniyun hamid. Allah berikan Anda jadi orang kaya dan Allah jadikan Anda orang terpuji. Demikian, segini dulu aja. Saya jam 6 ini udah ada jadwal lagi kajian online Jawa Timur. Jadi kita baca Yasin. Kajiannya sampai di sini dulu Pak Pepen. Ya, besok insya Allah kita sambung lagi tentang panduan Al-Quran. Hakikatnya panduan Allah buat saya dan Anda dalam berzakat, berinfak dan bersedekah. Demikian.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma habibna ilal Qur'an wa habibil Qur'an ilaina waj'alna walidina wa dzurriyyatina auladina min ahli Qur'an zahiran wa batina warzuqna ghadan syafa'atul Qur'an bi rahmatika ya rahim ya rahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti sore ba'da asar ada kajian seperti biasa hingga menjelang berbuka, lanjut berbuka puasa bersama. Demikian mudah-mudahan bisa hadir fi khairin wa nufin wa afiyah. Jemaah sekalian, seperti Yasin dan sebelumnya ada beberapa jamaah kemarin tanya